Masalah kurban yang penting kita tahu kaifiah, tata cara menyembelih hewan yang halal. Ini definisinya harus punya tim, Pak. Kapan-kapan saya akan bikin tim Masjid Al-Hidayah, satu tim 7 orang atau 8 orang, bahkan itu semua. Karena saya jadwalnya memang banyak, kemarin ada tawaran di daerah Bojonegoro satu tim dari segala motor, saya akan ngepet sekalian nyeset dagingnya. Itu kalau di sana karena saya nggak sanggup hari Jumat, jadi saya membeli satu, ternyata hari Sabtu di sana ada yang bisa memotong hari Jumat. Saya bisa hari Sabtu, ternyata suruh bawa tim, makanya harus jadi dulu bagaimana cara-caranya meringkus yang menggulingkan, terus mengikat motor, terus kulit lebar ya, terus dagingnya di besar-besar. Itu lebih timbang canggih. Satu sapi minimnya 2 jam bisa selesai. Yang jadi itu canggih. Nah, sebelum kita praktek cara menggulingkan atau cara meringkus, kita harus tahu syaratnya. Jangan asal potong, aku terjadi sesuatu hewan yang tidak halal. Di sini secara singkat langsung ya saya sampaikan ya Pak, masalahnya diperhatikan benar-benar tim sukses pemotong sembelih hewan kurban yang halal. Definisi 9 hewan kurban yang halal nih. 1, syarat teknik dalam mematikan hewan sesuai dengan syariat Islam. Tuh. Hingga hewan itu menjadi halal untuk dikonsumsi bagi jamaah. Di sisinya. Ini saya baca karena ini saya sudah punya sertifikasi. Tidak lalu lagi, bahkan pun saya potong tahun dari 2000. Dari 9 tahun sudah bisa potong, dari pondok sudah bisa potong. Ini cuma 100 doang, saya tidak punya piagam sertifikat. Jadi saya mengundang Ustaz kalau disuruh potong apapun sudah canggih, karena sudah punya sertifikat. Ini ada pemerintah, tidak ada cuma satu kelompok masjid tapi pemerintah. Kalau kepengen Bapak sudah pinter tadi mana Bapaknya ya diperhatikan. Ntar saya undang untuk belajar ya memotong tata cara dan cara itu, syarat-syaratnya, bagaimana caranya, dan harus mempunyai seperti ini. Jadi kalau dipanggil orang buat ini sertifikasi memotong hewan yang halal, namanya piagam. Ini dari sekolah. Walaupun saya sudah tahun dulu dari sekolah tahun 2003 dan 2004 baru sebenarnya cuma cara ini ijazah doang, ijazah lulusan pemotongannya doang. Mau yang belajar tentang saya udah begini kelompok, saya ajarin di sini bapak cara potong, cara itu, cara gimana cara itu. Semakin satu penyembelihan hewan baik kurban maupun hakikah. Ini yang penting itu, ya, Pak. Berarti udah yakin bahwa ini punya sertifikasi yang punya ijazah, ya. Ini sekolah. Saya akan bacakan tentang buku penyembelihan hewan yang halal. Syarat sembelihan hewan yang halal, syarat. Tadi definisi ya, sekarang syarat. Syarat 1 adalah Islam. Kalau bukan Islam jangan. Syarat Islam atau orang yang ahli kitab, artinya soleh, kiai, ustaz, guru. Pokoknya orang soleh, bapak ustaz, tapi orang soleh bapak bapak, tukang azan, tukang imami, tukang zikir, itu udah memenuhi syarat itu. Bagus udah bisa. Cuma syarat pertama ini nggak berani, gitu ya, bener kan? Nah, ini mental konsep ini. Kalau belum dipraktekkan belum ada mental, dia tak besok praktek pasti langsung tumbuh mental. Mental itu dipraktekkan. Tidak aku tahu, tapi materinya tahu, tapi di lapangan nggak tahu. Kita hilang. Harus tahu tata caranya. Ya, perhatikan ini yang siap menjadi penyembelihan di
sini. Jangan sampai punya masjid kok nggak ada yang dimulai jalan. Jadi mampir jauh-jauh kalau dia sempat kalau sempat jadwalnya berbeda. Jadi harus punya apa namanya khusus. Satu adalah Islam kepada kita atau orang soleh. Orang soleh. Kalau orang saksi kita juga orang soleh, jangan sembarangan preman, jangan nasional, jadi saksi, jangan nasional, jadi teman teman. Pertama syarat kedua laki-laki perempuan boleh, ya. Laki-laki motor perempuan juga boleh. Oh Ustaz, ada aku beli ayam tapi yang motor perempuan kenapa? Yang penting perempuan itu adalah solihah, ustazah, nggak ustazah ya sholatnya aja minim-minimnya, jangannya nggak sholat. Yang kedua perempuan atau laki-laki, istrinya bapak atau hewan boleh, perempuan juga boleh. Tapi kalau masih ada laki-laki ya laki-laki dulu jauh-jauh. Kecuali laki-laki ini nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa laki-laki seandainya, ya itu perempuan. Ya, nyaman. Pasti buka lagi. Yang ketiga balik atau mumayyiz apa? Mumayyiz. Pinter tamyiz, pinter. Pokoknya yang dikatakan orang anak sudah balik nih. Ini siapa ini? Mas, namanya siapa nih? Ya. Yang kos ini. Ya, umur berapa? Umur ya 13 ya. Kalau laki-laki yang dari sebulan berapa? 15. Kalau dulu. Kalau dari besar berapa? Satu saatnya balik atau masih sudah pinter. Belum balik, tapi udah pinter. Umurnya 14 ada belum boleh. Kasarnya belum balik persis, tapi belum pinter banget boleh. Jadi balik atau udah pinter. Yang ketiga. Singkat ya Pak, biar kita praktek. Ya, berapa menit? Balik atau pinter. Yang keempat adalah berakal sehat. Artinya orang normal, tidak suruh motong, tidak boleh. Gila suruh motong. Orang stres atau orang mabuk atau mendem tahu enggak? Itu suruh motong jangan. Ini harus akal sehat Pak. Normal. Tidak error lah. Habis minum cuki apa topi merah, ya topi miring, cium, terus mabuk potong jangan. Apalagi cium sekarang makan baju aja mendem, ya terus potong boleh. Nah sekarang ini bukan lagi yang memabukkan, makan tembakau mendem, tembakau mendem itu kencing gelis, tembakau kencing gelis sejarahnya. Bicara mereka, bukan bocor kencing untuk tembakau. Ya Allah, karena asal usulnya nggak apa-apa. Apa nggak semangat ngajinya ya udah. Saya juga kalau dikasih juga mau kan gitu. Ya, nanti dapat sementara. Ya sehat, jadi nggak boleh mabuk. Mau olahraga nggak boleh mabuk, mendem. Yang kurang penting jangan mabuk. Kalau bisa yang suka-suka bayarnya. Yang suka ada tadi lagi yang suka ada tadi itu kita belajar. Ini termasuk goblok mengajarkan segala apapun sesuai dengan fikih, tata cara segala apapun pakai syariat Islam dan umum siap. Ya Pak, akal soleh tidak boleh mabuk seperti orang mabuk mendem. Terus makan dulu banyak banget atau makan banyak mendem. Mudah-mudahan jangan apa-apa. Keberatan yang keempat akal sehat, belajar sehat, sempurna ya. Yang kelima syarat yang kelima tidak meninggalkan sholat haji. Sholatnya bertahun-tahun jangan lupa. Apalagi seandainya beli di pasar orangnya nggak sholat, kamu harus pergi. Tapi kalau yakin sholat udah jadi sholat aja. Kalau beli di pasar di mana-mana yakin, jangan nyangka atau berusaha
disangka oh ini nggak sholat, gak usah nyangka awal itu tidak sholat. Karena apa? Kalau sudah menyangka itu yang belum tidak sholat, apa tidak sah. Jadi makanya saya kalau di pasar saya sendirian. Kalau pesan bebek pesan pas saya mau sendiri. Gak mau dipotong, takutnya gak mau dipotong itu tidak sholat. Jadi syarat terakhir sambil ngopi. Ini pembahasannya adalah sekarang pertemuan terakhir untuk besok malam, Pak. Ya. Belum tentu Ustaz pada menguasai praktek kerja cara hemat amal. Belum tentu. Itu yang biasa orang itu kalau ibunya dia rasa takut berdoa ibunya, itu enggak. Ya jangan benar-benar. Jadi syarat pertama gimana? Islam kita supaya hari sholat ibadah penuh al-ibadah. Sholatnya tidak pernah telat, tidak pernah bentang-bentang. Yang kedua adalah perempuan boleh. Yang ketiga adalah balik atau sudah pinter, berakal. Sudah pinter, sudah berakal, sudah balik. Boleh. Anak kecil yang sudah balik boleh. Tapi anak kecil jangan. Belum balik jangan. Ya, jangan. Yang kedua adalah sholat sehat, artinya tidak mampu, tidak mendem. Ya, tidak error, tidak gila, tidak stres, betul, sehat. Ya. Ini Allah harus hati. Yang kelima adalah tidak pernah tinggal sholat. Jadi harus penting. Orang sholat rajin penting. Berani motor atau boleh motor hewan kurban atau hewan yang lain sama atau hewan hakikat sama. Paham ya Pak? Gimana? Ini tata caranya, syarat-syaratnya kalau hewan yang halal. Hadirin adalah Allah. Tadi syarat, sekarang rukun. Dia tahu lima, rukun sekarang. Tadi syarat ada berapa? 5. Sekarang rukun. Rukun termasuk ada apa? Rukun memotong hewan yang halal dan baik, benar, sih makanannya enak. Ya, rukun menyembelih hewan yang halal. Yang pertama penyembelihannya yang Islam atau ahli kitab. Rukun termasuk rukunnya sama. Rasulullah SAW juga menyampaikan rukun syarat dan rukun Islam penting banget. Dan terus jangan orang Islam ya jangan banyak dimakan oleh Islam, jangan rukun. Allah SWT berfirman di surat Al-Maidah ayat 3, wa ta'amul ladina utul kitab hillun lahum wa ta'amukum hillun. Ada semuanya, ada dalilnya, ada hadisnya, ada Qur'annya. Sembelihan hewan termasuk ahli kitab ya bagi kamu, dan sembelihan kamu pun halal bagi mereka. Nek ahli kitab pun dipakai halal, yang menyembelih juga halal, makanan juga halal. Tanah sikap. Ya. Wa ma'bila dihuin dari ini. Kalau seandainya ya tidak memenuhi syarat rukun, ya tidak memenuhi syarat rukun, hewan yang disembelih itu dipotong tidak menggunakan Allah, hukumnya haram. Ya, wa ma'bila dihuin dari ini, tidak menyebut nama Allah, hewan itu dipotong walaupun putus haram. Ini sudah coklat haram ya. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Mini-mininya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini rukun pertama. Ya. Rukun yang kedua, niat karena Allah. Nah ini tak korban adalah apa namanya wakaf, ada yang korban jadi apa namanya yang korban menjadi
nada, ada korban yang nggak nada, asal kaki. Ya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyeleweng sepenuh-penuh bagian karena Allah, karena yang lain atau orang iblis. Ada saya pernah disuruh foto di pabrik yang sedang dibangun gudang. Yang di foto itu cemani, ayam cemani hitam. Aku tetap kenal, ini buat syarat. Ini memang benar sih, ini sebenarnya. Saya disuruh foto ayam cemani di tengah-tengah lapangan itu yang dekat arena yang dibangun gudang. Supaya apa Pak? Ini supaya laku. Udah laku aja perasaan ini. Potongin ayam supaya ini tanah dijual supaya laku. Nah ini berarti itu niatnya udah lain. Berarti ini hewan buat tunggal. Laku tunggal berarti jualnya bukan karena Allah. Yang tunggal itu artinya yang menggantikan darah itu. Yang suka memakan adalah setan. Kita disuruh tunggal, potong aja. Yang penting dia karena jangan salah dibanding seperti itu. Jangan karena dia taris, karena dia lakukan. Pokoknya kalau kamu selalu nilai karena Allah ya. Walaupun disuruh buat tunggal, emang ya alhamdulillah tunjukin di bawah. Yang cemani. Manggil saya cuma karena ada yang mau ini kalau bisa suruh pada dalam itu kan kabel. Kalau udah kalinya pada tak coba, ada ini dokter dari ayam setan jadi sebenarnya yang saya ceritain dalam cerita yang miris seperti kami saya dan kumpulan keluar. Yang kedua kalimat, yang kedua adalah cara harus berkawal. Yang ketiga, ya membaca takbir. Rukun ini membaca takbir, basmalah dan membaca takbir karena ini. Caranya rukun motor hewan adalah membaca bismillah dan takbir. Pertama nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Takutnya kita musyrik atau kafir. Terus kita harus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan prakteknya. Ini cuma rukun doang. Orang tidak membaca bismillah takbir. Bismillah di Allah akbar. Kelak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rukun adalah Bismillah di Allah akbar. Harus bisa semua. Rukun ketiga. Cepat rukun keempat. Ya, ini ada dalilnya semua Pak. Kalau saya baca dalilnya semuanya, takutnya ini ya apa namanya kelamaan. Udah ada dalilnya. Yang ketiga, mematikan hewan dengan sembelihan. Mematikan hewan dengan sebab penyembelihannya. Nah ini ada hewan bukan sembelihan mati. Contohnya gini, ada pemotongan hewan yang sudah dicelupin ke air panas. Mau memotong disisa duluan, celupin air panas, ya kayak gitu. Saya tahu dicampur. Itu dulu tahu. Air panas begitu udah lewatin air panas dan maksudnya biar gak gerak. Jadi udah setengah pingsan. Itu kalau dibiarin mati berarti haram sebenarnya. Atau udah boleh cek duluan supaya gak bergerak, udah mati baru dipotong. Itu bukan mati karena sembelihan, tapi potong karena dicek. Atau mungkin dibati dia belum mati. Itu sengaja belum mati biar gak bergerak terus dipotong. Itu pemotongannya takutnya sembelihannya karena mati. Karena ini bukan mati karena pemotongan, tapi mati dengan kecuali dulu nanti hewan ketabrak, masih hidup potong. Walaupun itu seandainya itu gak dipotong mati, potong dulu supaya hewan itu menjadi hak itu dulu lain. Kalau sempat dibuatin atau sempat diturunin air itu sengaja, itu tidak boleh. Udah menyiksa dan mati karena tidak dipotong haram. Nanti di peternakan pemotongan nanti siapa dimasukkan rapi kakinya dia pakai green, pakai nanti semua muter
pasti lewati air panas dengan motor saya. Lah motornya malah 1000 ekor, bismillah cuma sekali, bismillah motor terus. Karena benar-benar dikatakan ini haram. Satu hewan, satu nyawa, satu bismillah. 50 nyawa diberi. Doanya cuma bismillah sekali dua haram. Ini dalil. Ngeri ya, Pak. Wala taqulu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullah. Yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq." Bakti. Tidak berguna, tidak halal, tidak boleh dimakan potongan hewan yang mati tidak menyebut nama Allah. 50 hewan bahkan ribuan hewan itu cuma sekali. Bismillah sekali itu terus. Bapak ambil tahu haram. Itu tinggal lakunya. Ini syariat Islam loh, kan? Kalau lain Islam, no way. Ini Islam. Ya Pak, tidak mudah-mudahan kalau punya hati-hati tukang potong. Biasanya hewan apa ayam itu masuk ini cerut ini mana? Saya tahu benar-benar dicabut, cerut ini mati. Ini harus matinya rukunya karena dipotong, tidak karena disiksa atau dicekek atau dibanting atau ditendang atau ditembak, kecuali hewan yang tidak berbeda tidak bisa ditangkap kecuali dengan mematahkan kakinya, kecuali dengan tembak. Bagaimana tembak burung atau ayam saya kabur tidak, kalau ditembak tak kena kabur tembak. Tapi bismillah, sahabat selama bismillah, ya itu tembaknya itu di bismillah ujungnya udah baca bismillah selama terus bismillah Allah jatuh. Kalau dia mati punya hal, tapi kalau masih hidup masih dibuang. Dia masih hidup kakinya rapi atau sayapnya potong, dia pakai lagi Bismillah. Kalau ceklek tidak mati dia sudah mudah ya, ada dalam mudah langsung turun. Ini mati karena ya. Yang keberapa tadi keempat, yang kelima, ya memutuskan memutuskan al-hulqun, artinya ini kolom atau jalur pernapasan, jalur darah, jalur nafas, jalur makan, jalur darah, ada tiga ini. Jadi yang jelas harus membutuhkan halqun, artinya ini kolom segede gitu, bahasa Jawa ya, ngomong enak ngomong cincang. Kolomnya harus putus, ya. Terus saluran pernapasan dan saluran tenggorokan ini ada tiga: pernapasan, darah, terus rokok, terus persaluran pintar lagi. Kolom pernapasan, darah, kolom ini ada tiga. Di sini pernapasan, di sini ada syarat. Makanya darahnya paling kalau udah pusing, kalau nggak pusing nggak paling, nggak paling. Ini sama juga aja, Bapak potong nggak tidak ada sapi atau kerbau kambing, hanya pun seperti itu. Ya. Syarat kelima ya Pak. Untuk syarat yang terakhir 6, ya karena 6 ini ada gajinya semua. Saya baca kapan-kapan. Nah, syarat yang kedua adalah harus golongnya tajam. Ini golongnya tajam, golong ini pas nih. Mau panjang, mau pendek terserah, mau pendek juga apa panjang. Kalau tahu panjang, aku nggak pegang nggak tahu. Kalau di motor, ini dia. Kalau hitam nanti ini, kalau ini udah hitam nanti udah benar nanti ujungnya itu berarti tajam. Lalu penyakin lagi ada kertasnya, kemudian pakai tangan dulu. Kalau udah keren, berarti jernih. Ini keren. Ini ngetahui ini adalah
rem. Karena kita ada mulai untuk atas, ada juga atas, apa ada dulu. Lah terus kepengen yakin lagi dipegang pakai ini. Lah ini tas ini, nggak apa-apa. Ya, kalau ini Malaysia dalam plastik ini biasa. Oh, kita sudah dunia. Nah ini mengetahui harus tajam kalau sebenarnya benar-benar beda aku bisa yang betul bukan berarti kalau tajamnya kalau DKK-nya mini-mininya salah. Ini udah tajam punya masalah Ustaz Dedi alhamdulillah nih Ustaz perhatikan nih besok harus praktek setelah saya praktekkan buktikan harus praktek mentalkan saya kaku sama saya mental minimnya nih luar biasa ini lalu pokoknya ini tajam lah ini harus dipelihara jangan sampai asal-asalan buat potong ini tunda potong kayu jangan ini simpan setelah minyaknya jangan pakai minyak yang kira-kira membahayakan artinya alkohol atau mungkin minyak oli jangan pakai minyak keltik minyak sayur karena sayur itu dimakan kita yang dimakan kita minyaknya sayur minyaknya pakai sayur dibelah kering simpan ini tajam ini cukup kalau seperti ini membuktikan enak yang cepat betulnya kayak ini kalau punya saya masih dulu juga jangan biasa lagi kita caranya masak juga begini ya caranya masak gini seandainya ada nih pakai apa namanya gris nah kalau seandainya susah gini aja nih beli merek ini aja 40 derajat ada artinya 40 derajat itu kayak gini atau mungkin kayak gini udah sebisanya 40 derajat ya ini pas ya ini seperti ini kita kan lebih tajam rukun pertama apa penyembelihannya adalah orang Islam ahli kitab orang soleh yaitu Ustaz Dedi Ustaz yang lain haji juga bisa aku nggak jadi ustaz nggak berani ngomong bukan berarti ustaz bersoleh artinya ahli kitab atau pinter atau ibadahnya kalau bisa punya kalau bersatu terbulan kamu baru sebulan pada masa terbulan temunya itu agak berani ya ini nggak usah diulang lagi ya rukunnya semuanya dibaca nih ya ada rukun syarat di terus ini kalau dibaca sunat ya sunat hewan ya sunat hewani sunat menyembelih hewan ini sunat tadi syarat rukun sekarang sunat sebenarnya apa? Yang pertama hewan kurban itu akan disembelih hendaknya dihadapkan ke kiblat. Hewan yang disembelih itu pada kiblat. Hewan nggak bisa disembelih pada kiblat karena susah tidak terpacak di situ kalau sampai gerak sampai pindah dari tempat berbahaya tidak atau aja ini sulit. Kalau seandainya orangnya ininya menghadap kiblat, kalau seandainya apa namanya hewannya nggak bisa menghadap kiblat, kita yang menghadap kiblat. Seandainya salah satunya yang memotong menghadap kiblat atau hewannya. Yang di sini keterangannya adalah hewannya, tapi orang juga menghadap kiblat. Hewan bisa nggak bisa menghadap kiblat betul aja. Orangnya kira-kira begini kiblat kalau susah. Bagaimana orang yang berkiblat, ya hewannya berkiblat. Kalau hewannya berkiblat, pasti orangnya kiblat. Sunat pertama ya. Sunat kedua adalah memotong halal, ya batang leher. Kita sampaikan batang leher. Iki halal di sini batang leher berarti tengah ini. Ntar ada polanya ya. Perhatikan.
sikat. Terus yang ketiga, sunat yang ketiga adalah menyembelih onta atau hewan kurban berdiri Pak, jangan duduk. Ya walaupun itu saja kayak saya mau air dari kami, ya tetap berdiri. Kalau duduk begini, ini sunat. Ya duduk boleh kan? Boleh ya, kakinya udah tersambung atau bagaimana? Ya, berdiri ya Pak, berdiri. Ini ada. Nah, yang keempat orangnya yang menyembelih itu, ya. Nah ini orangnya nih menghadap kiblat juga. Hewan yang menghadap kiblat, orangnya menghadap kiblat sama. Yang kelima menyembelih pada siang hari. Jam malam. Umpamanya agama ini sudah malam harus dipotong karena kena malam mau guys. Selamatan jam 8 dan potongnya malam ya karena ini sunnah. Di siang hari ini ada semua. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naga lil lain. Kanjeng Nabi melarang memotong hewan waktu malam. Melarang. Tapi ini diusulkan karena dulu malam bisa katakan buat selamatan tasya berkenan berhujas dan siang. Ini kanjeng Nabi melarang memotong hewan kurban, hewan eka, waktu malam itu siang-siang. Sunat yang kelima ada juga kelima memotong di waktu siang hari. Dan yang keenam sunat tidak mengasah pisau. Ya, sunat tidak mengasah pisau di depan hewannya. Allah kalau dia mau hewan di situ. Dia itu nggak boleh sunat. Karena apa? Takutnya dia takut gara-gara itu tidak stres. Makanya kadang-kadang ada hewan yang diurut stres itu nggak apa-apa gini. Kalau gini tak jawab hewan lagi ini beli. Hewan juga punya akal, juga nggak sempurna. Akal ngerti. Dan hewan kerja saya dulu gini, bacaan. Belum mungkin masih kalau baca gini jadi beneran. Dan hujan juga karena ayat juga bisa tahu ya atau burung ya bunyi dari tahu nyangka. Nah semua itu punya akal cuma nggak sempurna seperti manusia nggak jangan ditakut-takutin masa aku yang lama ini aku ditakut-takutin ini aku gila-gila bisa gila stres ini ya unggul. Dan tidak mengulangi yang ketujuh. Nah ketujuh penyembelihan sangat tajam ini. Pisaunya sangat tajam. Ini ada ambil semua. Harus tajam seperti ini. Ini buat potong yang kemarin ini. Habis potong baru dalam. Ini ada tunggu di kemarin. Saya potongnya berapa? Tukang potong jangan 1, 2, 3, 4. Ini dari nasi. Udah berapa tahun nih? Sampai kecil gini nih. Ini masih tak juga Pak, biasa bukan biasa, bukan biasa, sok sampai pokoknya kertas ini, dan tidak buat ini, tunggu biasanya. Ini belum tajam, belum bisa, biasa, lihat lagi. Nah ini jangan buat sembarangan atau dipakai anak atau dipakai ketajaman atau dipakai potong yang lain, khusus berpotong. Ya, yang ketujuh, yang kedalaman tidak memotong, yang kelima sunatnya nih, yang kedelapan tidak memotong atau menyanyat atau melukai hewan atau yaitu yang pakai mati, memotong dilukai dulu atau dicatat atau dipukul itu nggak boleh atau diisi dulu, terus penyiksaan. Ya, makanya besok berbicara hati-hati tata caranya. Ya, sebelum hewan disembelih atau tata caranya jangan disiksa dulu. Hadirin dalam materi sudah sekarang pakai. Ya, udah paham kan? Saran ada 5, rukun ada 6, sunat ada 8. Sekarang cara pakai ngomong. Pakai ini aja. Takutnya
pinjam itu orang kecil. Ya, sekarang caranya ringkus apa? Caranya, siapa ya? Caranya mengikat ini, cara mengikat dari pas. Apa ini? Masukin, ya, masukin, dari tarik ini. Kayak ada lapan. Kalau dulu juga apa? Ada lapan caranya. Tarik, set. Set. Ulang lagi, ya. Besok ini, belum, ya. Ini boleh, aku diputar boleh. Udah ada lapan masukin, kakinya masukin, tarik. Ntar nyomotnya udah tarik juga. Nah, jadi dan sekarang udah kalian cara budaya di dulu ini. Dan sekarang ujungnya saya berujung, ya kayak gitu juga. Buat apa namanya ini? Ya, biar kunci, ujungnya, jadinya. Gak mau ini udah aku belum semua ada tapanya. Sekarang cara ujungnya lebih gampangnya. Ini gak ada kegiatan cara lurus. Pertama cara lurus, ya ini di bunda dulu, tapi jangan rosok. 8, set. Nah sekarang ini kan dibeda dulu. Dulu ya, kepala dulu nih. Nah sekarang 8 ini ukur lagi ke set dari mana? Ya ini udah 8-nya. Terus masukin dari dulu. Dan kalau seandainya ini bisa kunci, jangan sampai tetap kunci. Ini kunci ini. Pokoknya ada kuncinya. Kunci praktek ya Pak. Praktek. Pokoknya praktek dulu. Nah, kunci. Seandainya ada, jangan di sini. Ini kunci nih, udah kunci ya. Gak bakal pasang gini. Udah kayak gini, ini modal mana sih biar tahu. Sini aja lah ya. Nah, ini ntar kayak gini. Ini sampai ke sini. Untangin ke sini. Ya, nah, ini. Tambahnya 10 meter ya Pak. Saya tinggal aku udah siap 10 meter. Ini juga 10 meter ini. Pramuka. Nah, caranya gini nih. Nah, ini ntar pelan-pelan terus ini depan. Terus lagi nih. Nah, caranya ini di bawah ini. Masuk lagi nih. Kalau lagi praktek harus berislam, harus berulas. Nah, kayak gini posisi di sini bawah. Ini pokoknya harus tekuni. Ini juga posisinya di sini Pak, di dalam pusat. Udah siap ini di bawah Pak ya, di bawah. Jadi ya, ini pakai ini usul dah, tinggal ada persiapan. Nah kaki kalau pengen membanting ini depan pun udah jatuh, tarik bututnya ke sini dan lewat aku. Tapi lebih yakin lagi ikat sini kakinya. Yang satu mau bantu jebak jatuh ini yang diikat ini. Jadinya ini diikat ini. Tujuannya Pak. Nah, ini diikat. Ya, ikatnya juga yang tadi ini. Yang tadi ini. Nah, ini masukin. Tarik. Dalam cikanya. Satu cukup. Kalau ada lagi yang kanan ini depan, ini tarik sini, ini tarik sini. Yang jatuh mana duluan? Kalau yang jatuh duluan berarti jalannya ke sini.
Kalau ini ditarik duluan, ini yang jatuh begini. Ini tetap tarik. Kenapa? Ini kasih juga ini. Ntar untuk menjaga keselamatan. Nah ini ditarik. Misalkan, ya tarik, sama tarik ke sana. Praktek ya, langsung tarik, saudara, ya jatuh. Udah jatuh kan kakinya juga. Nggak apa-apa. Enggak. Ya, terus ini diketiknya ke sini. Tapi ini pokoknya posisi orangnya jangan di belakang kaki, di depan kaki, depan ini. Ikut ke sini. Jadi satu, terus ini juga yang ada tamanya dikejar di sini. Jadi satu, terus jadi satu, terus sini. Jadi kalau kaki depan belakang jadi satu, ikat punya cukup. Masuknya lubang ini. Udah kayak ini. Kalau posisinya belum udah dibilang digeser di belakang. Tarik sana. Ini berat ya. Praktek ada terlibat juga. Praktek itu. Ya. Udah kayak gini. Nah, ini aja ya. Sudah jadi anak yang terus dikasih jatuh kaki kakinya kena begini. Nah, udah kayak gini. Mana bergerak tadi ya? Bergerak. Nah ini cara ngomongnya lebih bergerak. Supaya tidak ada dorongan ke sini. Tak bunyinya. Udah ikat dari satu ya. Jadi apa? Mana bergerak. Nah ini bergerak. Ya bergerak. Nah, ini cuma dua ada caranya. Kalau sapi itu ada jalan sapi terbuk kotak jalan segini, tidak jadi. Dari manik ini apa dari manik ayam, itu ya dari dulu yang ekor ini jalan di atas manik, ini yang ekor ini apa namanya sih? Jambun ya. Nah ini tiga jari ya. Kalau kambing ini dua jari. Dari depan dari atas dua jari. Kalau hewan apa jari ayam satu jari. Dari macam jari kalau sama dalam tenggorokan potong di sini ada dari mana? Kalau sapi berapa? Kalau kambing berapa? Kalau ayam berapa? Terus gini. Ini motornya terserah. Mau kayak gini boleh. Mau kayak gini boleh. Ya. Seperti ini hewan kerbau tiga jari di sini. Ada tiga jarinya. Di sini ada boleh panik ya. Mau kayak gini boleh. Mau kayak gini boleh. Kalau kayak gini posisinya biar tenggorokan napas, saluran napas kena kayak gini. Nih, terserah aja mau ngomong. Kayak gini ya. Dari sini. Kalau udah putus sudah lepas. Kalau belum putus lagi, belum kasih langsung udah enak aja. Belum enak lagi, udah. Ini salahnya kayak gini. Nah sekarang gimana kayak gini? Kalau saya gini, enaknya gini dari pertama sih. Kalau dari sini, bukan dari bawah dari atas. Jadi kalau mencoba kalau yang pokoknya ini benar-benar tujuan giris. Agamanya giris. Kalau kalau udah ada bekasnya ini udah cepet ini udah ada luka langsung ke bawah, baru ke sini. Udah putus udah lepas. Kalau belum putus juga udah tahu. Yang penting kalau ini udah putus, nggak usah banyak lagi. Kalau saya belumnya, kalau udah yakin, saya tahu tak. Kalau kenal udah putus tapi yang kiri halal. Yang tiga itu sudah dari sini udah dilepas, kok masih ada saluran darah belum putus, tapi itu begitu kalau putus darah. Tapi mungkin harus putus cuma tiga jalur.
pernapasan, terus saraf, darah, terus napas, makan. Ya Pak. Jadi kan praktek ya Pak. Sini Pak. Mau kayak gini, apa ini sebenarnya? Caranya diperhatikan kayak dari praktek kok. Kalau kayak gini, apa ini? Ya udah. Berarti kalau ada dunia, ya. Berarti bapak dari atas, dari atas ini. Berarti bapak dulu, tinggal bagus. Saya kan enaknya dari atas. Ya. Untuk memutuskan kulit. Ya, kulit dulu ya. Set ke bawah sampai set. Ya. Terus Ya. lepas. Kalau yakin putus, kemas. Kalau belum yakin, boleh lagi. Jadi kalau 2 kali, 3 kali boleh. Ya, tidak apa-apa. Ya, kali kalau belum yakin, kalau yakin sekali aja. Ya. Karena 2 ini kali, 3 kali. biasanya kan tajam. Set ke atas, ke bawah, terus ke atas. Coba cukup. Cukup. Asal 3 kali, kalau masalah. Pasti. Ya, tapi jangan pakai leher. Belum putus juga pakai leher. Lagi. Ya, ya. Ini ada satu besok pernikahan. Tapi jangan emosi Pak. Ini caranya gulingan. Terus ini sopornya seandainya sopornya apa menurut sopornya? Ini cari apa cowok? Nah cowok hebat adalah cakep. Kalau jujur kalau seandainya mulut ya bagus amat hebat. Dari zaman manusia mulut ya cakep termasuk manusia asalnya sakit cowok. Nah, cara itu juga begini, ya. Jadi kesalahannya kayak dia kayak gini. Untuk mengikat jaringan pada keluarnya begini. Harus kencang, gini kencang nih. Ya, harus gini nih, ya Pak. Nih. Nah, ntar kalau sudah jadi mulut, walaupun itu ada buat mengeluarkan hemat dan kalau saya dibantu sama ini mau bulunya apa ada luka terus keluar namanya dikelui bacoknya dibacok kelui kalau dulu dari cukur kalau dibacok jadi tidak tahu di sini semua bahwa dengan anak harus pakai kekuatan kita di sini kalau ini kita nggak kuat jauh itu semua tambahnya tapi ini udah salah fokus dan sudah biar cara fokus cara tikus besok dibuktikan jadi harus benar-benar cara hidupnya ya cara hidupnya itu harus pintar jadi jaga lepas ini kita seperti itu tadi jadi ada masalahnya ya kalau boleh yakin coba sambil diulang lagi di YouTube. Nah ini cara ikutnya itu ya kayak tadi itu Pak ini benar-benar ya. Satu kali cukup nih. Kalau tambahnya 1 kali bunyi set masuk ini dan mini hanya besar ya yang buat spare ini 10 setengah meter atau 30 cm dari panjang misalnya ada apa ada seperti ini jangan cukup segini nih seandainya ya gini ya segini doang jangan ada ini pada takutnya ini rosok ini kalau nggak kalah udah mencium kalau kayak gini ini bukannya juga susah bapak tapi kalau kayak gini kayak gini ini bisa terus Pak. Tapi amal bilang beda. Itu dulu ini udah bisa. Kita kan kekuatannya beda. Ini dia juga ada. Paham ya Pak?
Misalnya saya sampaikan materi pada kesempatan ini pagi ini itu sudah cukup ya, kita tidak membahas masalah ya karena terlalu banyak materi dan Quran ada semuanya dari dasar. Yang penting dia sangat rukun dan sunnah juga ada, dan dia cara mengontrol, cara meringkus, cara mengikat, juga cara menghadapkan, cara menggulingkan itu berarti jangan terlalu sisa. Apalagi dari itu ini terlalu bisa. Kalau dari itu bisa satu dan depan kakinya jadi sudah berbeda lagi ini. Itu caranya mengatakan dia gini, mana ada obatnya, ada obatnya. Itu dari lagi. Kalau dia mengatakan gerbongnya, gerbong jatuh dalam kayu, kasihan. Mau mati pun jangan sisa, tersebut pakai gerbong. Kalau kayak gini, gerbongnya gini, diberi gini, gak apa-apa. Kalau gini, gak apa-apa. Jadi asalnya kalau begitu udah atas. Kamu nggak perlu berapa itu kalau ini ada begini. Yang penting kalau ini kalau tidak bertahan, kasus tidak terus. Begini, ya, tambah, paham? Ada pertanyaan untuk 5 menit aja waktunya. Ya, Ustaz, batasan 3 jari itu kan jari beda-beda ya, yang kecil, itu tetap standar 3 walaupun jari. Standar 3 yang motor. Yang motor jarinya segini. Apa ada segini? Ada motor saja. Ya berarti rasa saya motor segini, jadinya segini. Jangan langsung akal. Ya kok jadinya standar, jadinya motor. Yang motor gede. Yang motor kecil ini. Dari mana ini? Dari perbatasan lidah sama tenggorokan. Jadi standarnya motor jadinya motor. Seberapa sih dari kita? Dari begitu mereka selisih berapa saja sama bapak. Diameternya saya cicinya diameternya 23, bapak 27 gitu kan? Berapa mili? Saya tadi 23 ini. Ciri saya 23. Diameternya 23 ini. Dan bapaknya 27 30 itu masuk ke 50. Ya Pak, standar. Bisa lagi, hukum lagi ada pertemuan besok praktek, besok praktek. Pokoknya dilakukan saya insya Allah sholat di sini. Ya, saya sholat di sini, begitu sholat langsung kita bersama-sama baca Al-Quran, dibacain kayak pukul bisa berapa, dibaca apa bareng, pukul langsung siap ringkus. Doa itu belum takbir. Saat kita ngomong jangan takbir. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa iyyaka hadhihi al-adhiya. Allahumma bika hadhihi al-adhiya. Lagi Allahumma wa iyyaka Allahumma hadhihi al-adhiya. Sabar bisa tidak kita ya Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu sebenarnya hewannya ada kurang kesimpangan agama atau tidak, bapak sudah diberi mati yang dipotong cuma nggak terus ini mana ini kita berdoa dari lama-lama kalau berdoa sebenarnya kita awal di pegang dulu sudah ini wajah dua yang menjadi bersama Allah Tuhan Muslim wa Muslim Nasrani wa Rasulullah tidak yang Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang baik itu dari dia pokoknya ini wajah buat dia diadakan kita semua diadakan dan semua karena Allah mati hidup semua. Kalau yang kalau begitu saya terus jangan begini. Bagusnya sunatnya, bagusnya lain. Itu hewan dimandikan. Dimandikan karena anjing Ismail itu disembelih di
Dipakainya wangi, bajunya bagus, gunting, terus dimandikan, dimukulin. Memang seperti itu. Ini kan dosa umat kita nih. Itu kan akan mengikuti jejak sunahnya kajian Nabi Ibrahim pada punya mata punya laki-laki tidak dikorban hewan akan dikorbankan. Sebelum dikorbankan itu dimandikan, disisirin, terus dimukulin, diganti baju yang bagus, kasihnya wangi seperti itu. Kalau memang bapak punya hewan korban monggo seperti itu, bagus banget. Tidak melarang, bagus karena kan tidak bisa seperti itu. Mau disembelih itu dibikin wangi, disisirin coba. Hewan dalam cuci dulu, mau dipotong, cuci dulu. Pakai asam, pakai baju bersih, malamnya apa? Coba. Sudah, dia bersuci kalau kasih sikat itu kalau belum diusul. Itu termasuk adalah pekerjaan yang baik. Kalau belum ada tapi itu sunnah. Kalau itu tidak ada Islam, karena itu seperti itu. Jadi bersih dulu, kalau bersih dulu. Ada lagi mana? Kurang mandi kan gimana? Mandi ini dia darah. Kalau sapi kalau manusia tahu. Sapi kalau apa? Orang yang berdiri dia juga berpakai sih. Kalau sampai kita pakai ini, takutnya airnya kotor. Nah, ini masalah. Jadi bukan kalau malah kita jadi itu jadi perbatasan kita mulut sama tenggorokan itu maksudnya. Sampai apa? Kemudian pegang aja itu udah jadi sih. Ini kepala 3 jari. Sapinya bertahu, kalau ini bertahunya bisa. Ini kata-kata itu awal. Bos apa aja yang ada. Seperti dari Tuhan, dari mana? Dari dari kalau apa dari sini. Dari tanya, kalau ayam satu kambing 2 sapi kerbau 3 jari. Ada lagi. Insya Allah ya Mas, besok saya praktekkan, saya berikan terus. Ini jasa sekalian terus. Sekalian dijajarkan untuk hewan orang yang awal untuk Pak Dedi. Besok untuk berdepannya siang potong siapa saya dijajarkan. Yang potong saya kasih mengenai saya. Yang potong saya jajarkan sekaligus. Besok praktek sudah punya jasa. Jadi jasa itu adalah pasti ada bumbunya. Ayo Pak Dedi, saya jajarkan. Pak Imam siap. Pak Imam mana? Si Pak itu dari udah saya Mas, Mas bisa sekali. Mas Mas. Hah? Aku garang ketika Pak ini mau jajarkan. Udah sama Bapak segera. Yang kuat itu segera nih. Guru, saya jajaran guru. Ya, masalah. Ya, kita jajaran di sini yang siapa tahu dari kali kita mau ambil aja ini nggak salah. Berarti Pak Gus tadi bulan ya? Ya, saya jelaskan semuanya yang siapa orang ini yang sudah saya kasih pelajaran kemudian sudah saya kasih tahu pelajaran dari dia semua tentang terus sudah mungkin hal itu bisa kita pakai di bulan Dzulhijjah ini akan lebih badan besar yaitu pemenuhan supaya Bapak punya ijazah bahwa aku siap menyembelih yang halal yang benar ada guru sendiri. Ini kawan-kawan saya ajak suruh bikin sertifikasi kalau sudah DD supaya punya sertifikatnya. Ikuti saya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Man azazani wa sayajazah bil ijazahi. Pemotongan hewan korban atau hewan yang lain atau hewan hakikat saya ijazahkan kepada Bapak Devi, Bapak Pak Nunung. Saya ijazahkan semoga pemberian yang benar, halal, baik dan berkah, memenuhi dengan syukur, syarat, sunnah dan kebetulan saya bisa. Dan mudah-mudahan penyelenggaraan ini bisa dimanfaatkan, dipraktekkan, dibuktikan di lapangan saat berkorban kepada mereka. Saya ijazahkan monggo kepada antum, Bapak Devi dan Bapak Nuh. Monggo terima. Saya terima ijazahnya dengan bayar korban. Hewan korban yang halal mudah-mudahan bermanfaat, berkah, menjadi hewan yang halal. Amin Allahumma amin. Semuanya ya, ijazah semuanya Bu, untuk ijazah jamaah Masjid Hidayah, saya ijazahkan untuk pemotongan hewan korban yang halal. Saya kepada semua jamaah mudah-mudahan bisa diterima dan diterima dengan ijazahnya yang bermanfaat, berkah, lancar, tidak ada masalah apapun, dan mudah-mudahan menjadi hewan yang halal dan berkah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulullah amin. Nanti akhir kami dulu pada sebagai amal syaitan atau saya hadir Allah dan Allah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian semacam kesempatan kali ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat walaupun tidak dalam saja tapi ada sampai selesai akan besok membuktikan di lapangan pada waktu pemotongan dari biasa itu ada. Mohon maaf atas kedua kali-kalinya. Mari kita berdoa bersama-sama ya untuk berdoa sekalian walaupun doa yang panjang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan jamaah Masjid Hidayah senantiasa dikabulkan bersama hajatnya Allah Taala. Asalkan jauh kepada Allah. Tidak ada Rasulullah kalau kita tidak sama dulu. Kalau sudah seperti Allah yang bersyukur ada tanda-tanda Allah kita bukan kalimat yang pasti Allah sudah waktu dia ada dengan suara Allah sudah lalu dalam terus main kalau naik dalam kumpulan Allah ya Allah sudah hati mak dari yang Allah di dunia akhirat wassalam wa billahi berubah ke depan biar kita berbuat yang rahim. Allah kita semoga berdoa lagi bila yang rahim. Allah kita semoga selalu terdidik wa kita menjaga wa selalu terpilih wa kita bersari wa berdoa yang telah menjelaskan tentang omongan Al-Quran bahwa kita semua bisa memahami dan nanti bisa mengamalkan dengan jamaah yang hadir pada hari ini. Kita semua saja tinggal hari